Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Meskipun saat ini kita banyak sekali kita yang belum kenal di belakang Bapak Ibu Saudara, ada yang belum kenal, rumahnya pun jauh sekali sampai ke tempat kita bertemu dengan kita semua karena kasih kemurahan nama Tuhan Yesus. Kita akan tujuh sejenak, kita berdoa dalam hati kita mengundang Tuhan Yesus hadir saat ini, hadir di gereja kita, hadir dalam hati kita, sehingga apa yang saat ini kita lakukan, segala pujian, penyembahan, segala doa, ucapan syukur sampai di depan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan Yesus untuk mensucikan, menguduskan, melayakkan hati kita, sehingga apa yang kita lakukan di rumah Tuhan saat ini sampai di depan Tuhan, dan Tuhan hadir memimpin ibadah kita. Bersama-sama kita akan berdoa. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Kita akan meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita agungkan Dia, dan kita selalu bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan. Bersyukur
Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, naikkan segala hormat, puji dan syukur, karena anugerah dan pertolongan-Mu lah yang memungkinkan untuk kami dapat bersama-sama berada di ruangan ini dalam keadaan selamat. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah peribadahan kami. Biarlah Roh Kudus yang Maha Sempurna yang menguasai ruangan ini dan ruangan hati pikiran kami, sehingga kami dilayakkan, dikuduskan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami berkenan untuk memasuki hadirat-Mu. Bapa, berkati setiap pelayan-pelayan yang melayani dan kami semua yang ada di ruangan ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Berkat Tuhan luar biasa. Amin. Berkat setiap pribadi bekerja. Dan saya percaya berkat Bapak Ibu semua peserta kami para pelayan Tuhan, berkatnya luar biasa, sungguh besar. Karena berkat itu dari Tuhan Yesus, bukan dari siapapun. Tuhan Yesus bisa memakai apapun, siapapun, memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersukacita, bersorak-sorai ke Tuhan Yesus, karena segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Badan kita ke kanan ke kiri, depan belakang, dan sambil tepuk tangan. Dan ketika haleluya, angkat tangan kita sampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa kita benar-benar anak-anak Tuhan yang selalu menyembah-Nya.
Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus Allah kita yang hebat. Amin. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Jika ada yang bersaksi, berkat Tuhan pasti semuanya banyak dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Amin. Kita percaya bahwa kita hidup karena Tuhan Yesus. Kita ada sampai hari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus. Dan kita punya apapun yang kita miliki saat ini juga karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang sama hambanya sebagai penyambung lidah Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita masukkan dalam hati kita, menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, menjadi setiap panutan dalam setiap kita beraktivitas. Firman Tuhan akan berbicara dalam hati dan pikiran kita. Tuhan, kami rindu Yesus.
mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak bisa mengungkapkan apa-apa Tuhan selain kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini. Semua juga karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam hidup kami Tuhan, kami hanya rindu menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan kami Tuhan selalu memandang kepada-Mu Tuhan. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepada-Mu. Bukan emas, perak atau permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mari semua katakan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepada-Mu. Bukan emas, perak atau permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Semuanya bisa? Mari katakan bersama-sama. Yang ku hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepada-Mu. Bukan emas, perak atau permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami Tuhan rindu selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan Engkau berfirman, saatnya Tuhan Engkau berkata-kata, saatnya Tuhan kami menerima apa yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami membuka hati kami siap menerima kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan urapi setiap kami, sehingga kami benar-benar Tuhan memahami akan isi firman-Mu. Hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu saja. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi berkat baik bagi hamba-Mu Tuhan, juga bagi semua yang mendengarnya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Ternyata
Saya kemarin dibohongi saudara semua. Itu Bu Tati ternyata datang rombongan ngapusi, katanya aku gak melok gitu. Ada acara, katanya suaminya ulang tahun, ngapusi. Mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu saudara semua, saya yakin bahwa semua ini pernah menerima undangan. Undangan apapun itu pernah menerimanya. Bentar. Ini kok bergerak terus. Saya percaya bahwa semua kalau menerima undangan sangat bersukacita karena kita dihargai, kita diperhatikan. Dan kalau undangan itu tertera nama kita dengan jelas, pasti semuanya bersukacita. Bapak Ibu saudara semua, orang Chinese itu kalau diundang, kalau namanya tidak benar dibalik nih. Jadi ini bukan nama saya. Jadi kalau marganya salah juga nggak diterima. Nulisnya salah nggak diterima juga. Itu yang bagian benar-benar yang orang dulu ya. Nah, tapi kalau kita ini diundang Tuhan Yesus, luar biasa. Senang? Kalau kita diundang Tuhan Yesus sendiri, tentunya kita senang. Tuhan Yesus hari ini mengundang kita semua, dan undangan itu undangan yang sangat manis yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari kita buka di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini kok kayak pesawat terbang. Cek. Matius 11 ayat 28 sampai 30. 3 ayat kita akan baca bersama-sama. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Sudah semua? Amin. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ikulah hukum yang kuasa dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab hukum yang kuasa itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita bisa membaca firman Tuhan pada hari ini. Karena nanti pada saatnya ada hari-hari kita tidak bisa membuka dan kita tidak bisa membaca. Semoga waktu kita membacanya, waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita menanamnya dalam hati dan ingat terus bahwa firman Tuhan itu hidup dan kita harus menghidupinya. Kembali ke undangan yang manis yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus ini begitu manis mengundang kita? Karena tujuannya kepada kita adalah kepada semua orang. Undangan ini ditujukan bukan kepada satu pribadi saja, tetapi kepada semua orang undangan ini diberikan. Kepada siapa? Orang yang letih lesu, yang berbeban berat oleh karena persoalan hidup, karena beban hidup, karena pergumulan hidup, dan karena dosa mereka sendiri. Ada satu kisah, ini benar-benar terjadi. Beberapa hari yang lalu, minggu kemarin, waktu saya ini jalan kaki, saya ketemu dengan beberapa orang dan bercerita. Mungkin bulan kemarin saya sudah bercerita dalam 12 hari, satu keluarga ini kehilangan 2 orang, seorang ayahnya dan seorang anaknya. Dan ternyata ayahnya ini waktu terakhir kali
badannya nggak enak, ya nggak usah vaksin dulu, tapi tetap aja dia melakukan vaksin. Terus dikatakan dia kenapa? Kenapa? Terus rasanya saya ini sudah lelah. Rasanya saya ini sudah capek, sudah lelah. Terus saya mungkin karena pergumulan hidupnya terlalu berat. Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus ini mengundang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, untuk datang kepada Yesus. Tapi kalau sudah tidak kuat, kalau sudah benar-benar lelah, kalau sudah benar-benar capek, ya pulang. Saya pernah mengalami bagaimana saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini capek, aku lelah Tuhan. Itu begitu saya mengatakan, otak ini merekam, mengirimkan ke seluruh tubuh, akhirnya badan saya jadi lemes. Jadi sejak saat itu saya menyadari hal itu, saya tidak berkata seperti itu. Tetapi kalau kita masih kuat, Tuhan beri kekuatan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa Tuhan Yesus mengundang kita? Ada beberapa alasan kenapa Tuhan Yesus mengundang kita, dan undangannya adalah manis kepada kita. Undangan ini tidak ada bandingnya dengan undangan yang orang-orang berikan, undangan perjamuan manten, apa-apa, tidak ada. Kecuali undangan Tuhan Yesus yang luar biasa manis, karena Tuhan Yesus itu mengerti akan kita. Yang pertama adalah karena Tuhan Yesus tahu kita ini letih dan lesu. Karena Tuhan Yesus tahu kita ini letih dan lesu. Di ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Letih lesu karena apa? Letih lesu karena persoalan. Letih lesu karena apa? Letih lesu karena masalah. Letih lesu karena apa? Karena permasalahan yang ada, pergumulan hidup yang ada, karena semua ditanggung sendiri. Apalagi letih lesu karena beban dosa. Kita ini bukan orang yang sempurna, saudaraku. Kita ini adalah orang yang berdosa. Tapi karena Tuhan Yesus, kita ini boleh dibebaskan dari dosa kita. Persoalan hidup, Bapak Ibu Saudara semua, semuanya mengalami namanya persoalan. Apalagi ini pandemi, pasti mengalami yang namanya beratnya hidup. Di sana banyak berita-berita. Saya ini diingatkan seringkali kalau saya mengalami persoalan, saya diingatkan, kamu seringkali berbicara kalau persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Namanya soal pasti ada jawaban. Saya kadang-kadang tertembelak sendiri pada waktu firman itu mengingatkan kepada saya, oh ya Tuhan, pasti semua ada jalannya. Saya juga diingatkan bagaimana dengan masalah ini. Beliau yang mengatakan ini sekarang sudah di Firdaus. Saya ingat banget dia berkata, gak usah bingung masalah itu coba kamu pisahkan antara emas dan Allah. Kamu datang kepada Allah dulu, maka emas itu akan muncul. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita selama hidup di dunia kita mengalami banyak hal. Kita mengalami masalah, kita mengalami hal-hal yang kadang di luar kemampuan kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ini hari ini mengundang kepada kita, marilah, satu perintah, marilah. Kita disuruh datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan satu perintah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini alasan Tuhan Yesus yang pertama kenapa Tuhan Yesus ini mengundang kita. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita ini letih dan lesu, gampang mutungan ya Bapak Ibu.
nanti kalau kesenggol titik wes mutung gak bekerja. Tuhan lagi yang salah, padahal kita yang salah. Ada lagi yang ngomong kepada saya, yang ngomong, masa aku nih mau yang baik aja, yang tidak baik dari Tuhan tidak terima. Saya tetap menentang Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik, semuanya baik. Kenapa muncul persoalan? Karena ya salah kita sendiri. Kenapa tidak nurut sama Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara semua, kenapa Tuhan Yesus ini mengundang kita dengan undangan yang manis adalah yang kedua adalah Tuhan memberi kelegaan. Di ayat yang ke-28 saya ulang kembali, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus sanggup memberi kelegaan. Tuhan Yesus sanggup memberi ketenangan. Ketika oleh iman kita datang kepada Kristus, maka Yesus memberi kelegaan kepada kita. Kita akan buka di dalam Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan demikian, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tergantung kita ini mau tidak datang kepada undangan Tuhan Yesus. Kalau kita mau dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, sehingga kita memperoleh rahmat dan memperoleh pertolongan pada waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Kapan waktu Tuhan itu? Tuhan tahu di mana Tuhan itu datang untuk menolong. Bukan saat ini misalkan, Tuhan tolong saya, Tuhan langsung datang. Tidak. Tetapi di mana Tuhan tahu saatnya kita memerlukan, maka Tuhan datang menolong. Tepat pada waktunya, tidak pernah meleset. Dan Tuhan akan memberi kelegaan. Cara memberi kelegaan bagaimana? Kok Tuhan Yesus bisa memberi kelegaan? Tuhan katakan memikul kuk yang Tuhan beri. Di ayat yang ke-29 firman Tuhan katakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita harus memikul kuk yang Tuhan beri. Aduh, kuknya Tuhan pasti berat, pasti tidak mampu saya. Tetapi ketika kita itu memikul kuk dan belajar pada Tuhan Yesus, kita mendapat kelegaan, kita mendapat ketenangan, yaitu ketenangan yang lebih dalam yang datangnya dari Tuhan Yesus dengan penyerahan dan ketaatan. Kalau kita nggak menyerahkan, kita nggak bisa. Kalau orang dulu bilang, ya kalau diserah nih ya sudah diserahkan semua, jangan diserah ke kepala nih, ekornya dipegang, jangan. Berarti kita nggak percaya sama Tuhan Yesus. Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, diserahkan semua, maka kita akan memperoleh ketenangan dan kelegaan. Seperti Daud, pada saat dia menyerahkan semua kepada Tuhan, Daud bisa tidur dengan nyenyak. Pada saat kita ini memikul kuk yang Tuhan beri, maka kita mendapat ketenangan. Yaitu yang pertama apa? Didamaikan dengan Allah. Luar biasa loh kalau kita sudah damai dengan Allah itu. Tidak ada yang bisa mendamaikan kita dengan Allah kecuali melalui Yesus Kristus. Tidak bisa kita ini langsung menuju ke Allah Bapa tanpa Tuhan Yesus. Jadi jalan satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Monggo Pak Didik. Roma 5 ayat 1. Kita Pak Didik nanti sing telat. Sabar ya. Soalnya Pak Didik semangat.
5 ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Benar bahwa kita bisa didamaikan dengan Allah kalau kita melalui Yesus Kristus. Punya Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita. Jangan Tuhan Yesus ditaruh di belakang, Bapak Ibu lihat itu baru dipeluk. Tuhan Yesus bukan pembantu, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus ini perantara untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Yang kedua apa yang didapat, yaitu damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Ya, Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8 firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Untuk mendapat damai sejahtera Allah, maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan jangan khawatir. Kita tidak perlu khawatir, tetapi menyatakan semua itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bisa enggak kita ini mengucap syukur dalam segala hal? Pada waktu kita menghadapi tiba-tiba pandemi, tiba-tiba kita keserang sakit, semuanya bisa enggak mengucap syukur? Tapi saya bersyukur jemaat DKIN Adonai Mandiri ini semuanya bersyukur pada saat semuanya beruntun ya bertubi-tubi, tapi semuanya bersyukur dan Tuhan lakukan. Dan apa yang harus kita lakukan yaitu setelah kita melakukan hal itu, damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal, yang tidak pernah kita pikirkan itu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan katakan lagi, kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang negatif, pikirkanlah hal-hal yang positif. Karena kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, kita sendiri akan kedatangan penyakit. Tetapi kalau kita memikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Kalau kita merenungkan hal ini, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah. Karena Tuhan itu kalau sudah memberi tidak pernah mengambil, Bapak Ibu. Kitanya sendiri yang lari daripada Tuhan. Dan sampai aku tidak sejahtera. Koreksi hati kita, apakah kita ini benar? Kalau kita yang tidak benar, yuk jangan sampai ngomong aku nih gereja nih GKIN ini gak punya damai sejahtera. Bukan karena gerejanya Bapak Ibu, tetapi karena persoalan hati kita. Dikoreksi sendiri hati kita, apakah kita ini punya masalah apa enggak? Apa yang kita pikirkan? Kalau kita pikirannya negatif ya pasti damai sejahteranya enggak ada pada kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap memikirkan hal-hal yang positif. Teman saya kemarin itu saya tanya, tiba-tiba dia ngomong gini, suamiku lagi kritis sakit apa? Aduh, semua penyakitnya diborong Bapak Ibu, ada jantung, ada liver, ada beberapa lagi yang terakhir dia katakan ada tiroid. Kok semua diborong gitu ya? Nah, Bapak Ibu
Ibu, mari kita mencontoh tentang Tuhan Yesus. Tadi dalam perjalanan saya juga ngomong-ngomong dengan anak saya. Manusia pada dasarnya ada sel kanker ya Pak. Tetapi bagaimana kita menyikapi tubuh kita, menyikapi hidup kita, maka semuanya akan baik. Karena apa? Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tidak ada yang lain. Kok sampai obat itu sekali minum 1 tablet misalkan ada ratusan ribu. Kalau hati kita enggak bersuka cita, enggak akan mempan. Pikiran kita tetap negatif, enggak akan mempan. Dan saya katakan, aduh, aku enggak mau punya pikiran yang negatif. Terserah orang mau ngomong tentang saya negatif, terserah bisa diri. Aku no reken, pokoknya gak tak reken. Karena setiap kali kita kalau punya pikiran yang negatif, dendam, waduh, penyakitnya datang Bapak Ibu. Mudah sekali. Coba kita perhatikan orang-orang yang punya sakit kanker itu bagaimana hidupnya, Bapak Ibu bisa menilainya sendiri. Nah, kakak saya yang paling besar, yang dulu ikut pelayanan di sini, yang bersaksi itu, yang nomor 1 itu perempuan. Akhir-akhir ini dia kepikiran Bapak Ibu. Hampir setiap hari nelpon saya, yang ngomong, kalau DM ku segini, api apa enggak? Tensiku segini, api enggak? Lah, terus itu terakhir sekitar 3 minggu yang lalu, hampir 1 bulan itu kontrol ke Surabaya. Sudah dikasih obat, seminggu dia ponorogo, terus minta dibelikan alat untuk tes DM, hipertensi gitu ya. Belikan yang alat hipertensinya yang bisa ngomong gitu ya. Nanti kalau tensinya api dia ngomong api, kalau tensinya kurang bagus dia ngomong kurang bagus. Bagaimana sikap mau ditensi? Nah, kemarin 2 hari yang lalu tuh nelpon ke saya. Terus saya yang satunya juga ngabari ya, wes tak telepon nih, terus tak tanya. Jo bingung toh. Setiap kali bangun, iki piye ya gulaku kok 170, 180. Enggak apa-apa, di bawah 200 itu enggak apa-apa. Terus nanti bingung lagi Bapak Ibu. Terus akhirnya kemarin itu 2 hari yang lalu tak telepon ini. Wes mbok coba berapa lama, 1 bulan toh ternyata baru 2 minggu. Baru 2 minggu loh ngomong gitu ya. Ya wes sekarang karena semuanya sudah normal, wes enggak usah mbok periksa. Sekarang sebulan sekali saja. Sekarang fokus. Setiap kali dia melihat elek gitu ya, 180 gitu ya, dia kepikiran. Jadi enggak fokus gitu. Akhirnya tak seneng. Wes enggak usah mikir. Sekarang fokus, iki serempengan tokone rame, mau lebaran, wes fokus nanti kan lebaran bulan Pak. Lek manut sustere galak aku ngomong gitu. Nah, Bapak Ibu, inilah karena kita ini dikuasai oleh pikiran kita. Kenapa saya bersaksi tentang ini? Karena pikiran itu sangat penting dan mempengaruhi kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kan katakan, Tuhan yang akan memberi kelegaan. Bagaimana caranya? Ya memikul kuk yang Tuhan beri. Karena kuk yang Tuhan beri itu mendatangkan damai, berdamai dengan Allah dan mendatangkan damai sejahtera Allah. Karena memikul kuk itu sama dengan menjadi murid. Artinya kalau kita mau memikul kuk ini berarti kita harus siap menjadi murid Tuhan Yesus. Seperti Yesus. Ketika kita tunduk kepada Kristus, berarti kita ini memikul kuk daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan katakan kuk yang diberikan itu enak, artinya sangat sesuai. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Yesus memiliki kuk yang dirancang untuk kehidupan dan kebutuhan kita. Akhirnya kita akan mempunyai beban untuk melakukan kehendaknya itu tidak berat. Kalau kita tidak memikul kuk yang Tuhan beri, kita merasakan berat banget. Tetapi pada saat kita ini mau memikul kuk yang Tuhan beri, maka kita ini mempunyai beban yang ringan. Bapak Ibu, kalau sekarang tidak ada yang di pertanian meluku pakai hewan ya, semuanya mesin gitu ya. Kalau dulu kalau meluku itu kan
seimbang. Lah, kalau kita ini memikul sendiri, kita tidak akan kuat. Tetapi karena Tuhan Yesus yang memberi kuk itu, kita itu seolah-olah tidak berat. Karena kita tidak memikulnya. Tetapi bukan seolah-olah memang tidak berat. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Inilah yang dikatakan bahwa perintahnya tidak berat. Kalau kita mau memikul kuk yang Tuhan beri, maka kita ini menjadi ringan. Karena kuk itu sudah dirancang untuk kehidupan kita dan kebutuhan kita. Jadi sesuai. Setiap orang mempunyai kuk yang dari Tuhan Yesus itu sesuai. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menghadiri undangan Tuhan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara semua, apa yang Tuhan punya alasan, yaitu yang ketiga, supaya kita ini belajar kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-29 firman Tuhan katakan demikian, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus mau supaya kita ini belajar kepada Tuhan Yesus. Belajar bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa. Meskipun dalam pelayanannya tidak panjang, waktu yang Tuhan berikan tidak panjang, tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Apa itu? Bahwa Tuhan Yesus ini lemah lembut. Sudahkah kita lemah lembut? Bukan lemah gemulai, yang lemah lembut. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini pasti lokne apa wae. Pasti apa-apa nih, tidak ada yang Tuhan Yesus membalas. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus berdoa untuk mereka semua. Sudahkah kita sama seperti Tuhan Yesus? Belajar apa? Tentang rendah hati. Seringkali kita ini sombong. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya dan anak saya setiap kali selesai jalan kaki menjemput anak saya, terus cari sarapan gitu ya. Nah, ketemulah dengan orang. Saya mendengarkan tuh ya ketawa ya. Terus dia ngomong, akhirnya berbalik ngomong ke saya, ngomong gitu. Pokoknya bahasa Jawanya itu wes dur, tapi saya mau nerone kangelan. Tapi saya ngerti gitu ya. Saya mesti belajar ke Pak Sugeng gitu. Bolak-balik aku tidak ngomong bahasa Jawa. Aduh Pak, cek angele aku mau bales iki, tapi aku ngerti gitu ya. Nah, dia ngomong gitu, pokoknya tidak boleh sombong, harus rendah hati. Tetapi saya dalam hati gini, kalau kamu ngomong seperti itu, kamu sendiri mengunggulkan diri kamu, sombong bodoh wae gitu ya. Tidak ada rendah hati. Dia ngomong, saya ini sudah perwira tapi sudah pangkat tinggi. Wah, wes tinggi no Pak, aku yang gitu. Tapi saya itu tidak ditempatkan ini. Saya ini wes buahnya hal, saya cuma ketawa, main dalam hati ini lah tak jawab kedowo-dowo ini wes masak wes rasa dijawab aku ini wes pasti kepanjangan gitu. Setelah saya tuh pengen ndang madu, pengen ndang mulai gitu loh Bapak Ibu. Nah, Ibu mari kita belajar kepada Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus sangat rendah hati. Tuhan Yesus tidak pernah sombong. Ketika kita ini belajar, maka kita ini mengalami proses kehidupan. Bulan yang kemarin saya akan berbicara tentang Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Kalau kita menjalani proses kehidupan, ia manut kepada sutradara kita. Kita ini disuruh menjadi peran apa. Dari situ kita akan terbentuk banyak karakter. Pada akhirnya ketemu menjadi seperti Kristus. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi proses. Kalau kita mau belajar, kita harus mengalami proses. Kalau tidak mau proses, juga usah belajar. Saya membaca buku. Orang Kristen tidak salah miskin.
Tapi yang salah adalah kalau sampai mati tetap miskin. Jadi tidak melakukan perubahan apapun gitu ya. Jadi cuma terima aja. Mari kita ini belajar. Ketika kita belajar tentang Yesus Kristus, maka kita menemukan kedamaian yang lebih dalam karena kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita semakin belajar, semakin menggali, semakin mengerti, maka kita akan menemukan betapa kita ini punya damai sejahtera yang semakin dalam, dan itu karena kita semakin dekat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara semua, kadang orang nggak mau belajar. Mungkin dalam sekarang kan semuanya dalam sekolah, dalam kuliah, tidak ada yang tatap muka. Jadi semuanya wes dianggap lulus gitu ya. Nah, kepandaian kita, proses kita dalam pendidikan kadang tidak teruji. Lawang ujiannya di rumah kan bisa nyontek, bisa nyontoh. Kalau dulu ujiannya di kelas, kita kan nggak bisa nyontoh. Nah, itulah yang terasa. Tapi bukan berarti kita meremehkan yang sekarang, karena ini kan kebijakan pemerintah ya. Mari dalam kita menjalani proses ini, kita belajar sungguh-sungguh, kita mengerti. Jangan kita bertanya-tanya lagi, aku kenapa bisa begini, tetapi kita kembali kepada Kristus. Karena kita yang menciptakan adalah Kristus, Tuhan Yesus sendiri, maka kita akan bertanya kepada Sang Pencipta, kenapa kita ada di sini? Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar. 3 hal, Bapak Ibu Saudara semua, undangan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Monggo Pak Panus, Pak Datur. 3 hal yang Tuhan berikan alasan kepada kita, yaitu karena Tuhan Yesus ini tahu bahwa kita ini adalah orang yang lebih kesel, gampang kesel, gampang mutung, gampang ceklean gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena apa? Banyak hal. Apalagi lah suasana hatinya lagi gak enak, kesenggol setitik, kayak kena apa yang dalam gitu ya. Nah, Tuhan Yesus sangat tahu itu. Yang kedua, bahwa Tuhan itu akan memberi kelegaan. Caranya adalah bahwa kita tuh harus memikul kuk yang Tuhan beri. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita belajar seperti Kristus. Dengan memenuhi undangan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua, dan datang kepadanya, menjadi hamba Tuhan, menjadi hambanya. Bukan berarti harus menjadi pendeta, menjadi hamba, serta mentaati petunjuknya, petunjuk Yesus. Maka Yesus akan membebaskan kita dari beban yang tidak dapat diatasi dan memberikan perhentian, kedamaian, dan yang terlebih lagi, Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita dalam kehidupan di dunia ini, sehingga kita ini bisa melewati segala percobaan, melewati segala persoalan, sehingga hidup kita ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia Tuhan. Pertanyaan saya, maukah kita memenuhi undangan Tuhan Yesus? Jawab dalam hati kita masing-masing. Kalau mau, kita datang pada Tuhan Yesus. Kalau tidak, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu.
kita akan pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita pahami bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Pujian ini mengatakan penolong kita yang setia adalah Yesus Kristus. Tuhan memenuhi segala keperluan kita dan Dia tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Manusia mungkin berkata kita ini gagal. Kita sendiri mungkin menghakimi diri kita sendiri bahwa kita ini gagal. Tetapi di dalam Tuhan Yesus tidak ada pernah gagal. Bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana kebaikan, tidak pernah gagal. Seburuk apapun masa lalu kita, datang kepada Tuhan Yesus. Minta ampun, bertobat. Tuhan Yesus tidak pernah mengingat akan masa lalu kita. Pikirkan yang baik. Oleh sebab itu, segala perkara kita dapat kita tahu. Bukan karena kekuatan kita, tetapi kita dapat menanggungnya di dalam Dia, Yesus Kristus, yang memberi kekuatan. Karena Tuhan Yesus adalah penolong dan sahabat kita. Bagian kita tetap percaya kepada Tuhan. Ambil keputusan. Maukah kita datang memenuhi undangan Tuhan Yesus? Kalau kita mau, kita datang kepadanya. Karena Tuhan Yesus memahami kita. Kita ini orang yang letih lesu. Tuhan tahu bagaimana caranya Tuhan memberi ketenangan dan kelegaan. Dan Tuhan mau kita belajar kepada Tuhan Yesus. Ambil keputusan sekarang Bapak Ibu Saudara semua. Jangan ditanggung sendiri, karena kita akan tidak mampu. Tetapi kalau saat kita datang kepada Tuhan, kita memperoleh hak yang daripada Tuhan, maka kita akan menjadi ringan. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan katakan kepada Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan
ketika kami berserah kepada Engkau Tuhan, menyerahkan semua kepada Engkau Yesus, semua itu akan menjadi ringan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, yang sanggup menanggung setiap segala beban dan permasalahan kami. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi Engkau Bapa. Tuhan berkati beliau Tuhan, Ibu Eni Tuhan yang sudah memberikan berkatnya untuk kami semua Tuhan. Berkati dalam segala usaha dan pekerjaannya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Dan seluruh berkat-berkat semua yang Tuhan akan kirimkan, Tuhan berikan kepada keluarga Ibu Eni. Segala puji syukur dan hormat bagi Engkau Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Silakan kembali. Kita akan berdoa sekali lagi ya. Kita berdoa untuk persiapkan persembahan. Kita rasakan segala persembahan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kami kembali berdoa kepada Engkau Yesus Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan memberikan persembahan bagi Engkau Bapa. Berkati tangan-tangan mereka Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidupnya Bapa. Dan menggantikan berlipat kali gandakan segala berkat-Mu Yesus. Dan Tuhan akan sucikan, kuduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami bisa menjadi hidup yang lebih depan Engkau Tuhan, yang bisa kami pakai Tuhan untuk pelebaran Tuhan kerajaan Tuhan di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang kami beri Tuhan saat ini Tuhan, Tuhan Yesus akan memberkati dengan berkat-berkat yang tidak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Inilah Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini akan ada penyerahan anak. Karena itu saya minta yang bersangkutan untuk maju ke depan.
Ya. Bapak saudara yang kasih Tuhan, anak-anak yang diberikan Tuhan kepada keluarga kita, masing-masing sebagai orang tua, itu adalah sebuah titipan atau kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 24, ya, Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 24 sebagai dasar dikatakan demikian. Dan ketika genap 8 hari dan ia, itu Tuhan Yesus, harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Inilah sebagai dasar di dalam gereja kita bahwa anak-anak itu tidak dibaptis tetapi diserahkan. Karena dasar baptisan adalah pertobatan. Ya, jadi anak-anak tidak perlu bertobat karena dia belum tahu yang jahat. Yang sudah remaja itu sudah tahu berbuat dosa, sudah ngerti. Sehingga di dalam tata gereja kita sesuai dengan firman Tuhan, seperti Tuhan Yesus juga diserahkan, bukan dibaptis. Jika gereja Kristen di Nusantara tidak melakukan baptisan anak-anak, ya, jadi bayi itu umur 8 hari dia harus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Karena itu wajib hukumnya bagi setiap kepala keluarga atau orang tua yang dititipi anak oleh Tuhan atau dipercayakan oleh Tuhan dengan anak-anak dalam pernikahan mereka, orang tua wajib membawa anak-anak itu kembali diserahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan dan terus menerima anak itu dan memberkatinya. Nasihat untuk orang tua, saya akan bacakan beberapa firman Tuhan untuk orang tua. Ya. Orang tua namanya, ayahnya itu Bapak Muhammad Rizal. Ya, Muhammad apa Muhammad? Kalau orang Jawa itu Muhammad, tapi kalau bahasa Indonesia itu Muhammad. Kalau bahasa Arab itu Muhammad. Nah, ini karena bahasa Jawa. Kemudian nama dari ibu adalah Sinta Ajeng Hendraneng Tias. Anak yang pertama yang akan diserahkan bernama Evelyn Gloria. Tempat dan tanggal lahir Madiun 12 Februari 2020. Jenis kelamin perempuan.
Demikian sekilas biodata baik orang tua maupun anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal 2 ayat 20 pasal 22 ayat 6. Ini khusus untuk orang tua. Firman Tuhan berkata begini: "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Yang kedua, Amsal 29 ayat 17. "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Lalu yang ketiga, Efesus pasal 6 ayat yang keempat. "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Jadi setiap orang tua dalam hal ini adalah bapak dan ibu wajib untuk mendidik anak-anak itu sesuai dengan firman Tuhan. Apakah Bapak Muhammad dan Ibu Sinta bersedia? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk diserahkan dan dididik dengan firman Tuhan agar mereka boleh hidup sesuai dengan kehendaknya. Pertanyaan yang kedua bagi orang tua: bersediakah Bapak Ibu memberi teladan yang baik kepada anak-anak dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana? Apakah bersedia? Ya, Tuhan. Bersediakah Bapak Ibu membawa anak-anak dengan sekuat tenaga kepada pengenalan iman kepada Tuhan Yesus? Apakah bersedia? Amin. 3 pertanyaan ini yang mendasari untuk kami menyerahkan kedua anak panjenengan kepada Tuhan. Oleh karena itu, sesuai dengan janji panjenengan berdua, tolong sungguh-sungguh bagaimanapun dengan sekuat tenaga supaya anak-anak itu dididik, diajar, ya, dikenalkan kepada Tuhan Yesus, ya, mungkin dengan sekolah minggu, ya, karena mereka masih kanak-kanak nanti, dan juga dalam pendidikan secara formal, baik di tingkat PAUD atau TK atau SD nantinya, tolong terus dipantau dan tetap diperhatikan. Baik, ya, karena itu saya selaku hamba Tuhan sangat senang dan tidak keberatan untuk menyerahkan, mendoakan, ya, daripada kedua putra putri, ya, putra dan putri. Yang satu belum saya bacakan namanya. Yang pertama dulu, ya. Yang pertama anak Evelyn Gloria. Lalu yang kedua adalah anak Victory Immanuel. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita dukung di dalam doa untuk kita menyerahkan kedua anak Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam keluarga Bapak Muhammad Bisa. Mari kita berdoa bersama-sama.
Terpujilah Tuhan yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu apa yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan juga yang telah mempercayakan menitipkan anak Evelyn Gloria yang lahir pada tanggal 12 Februari 2020 yang lalu. Seperti apa yang Tuhan telah lakukan dan teladankan kepada kami perlu membawa anak-anak ini ke hadapan-Mu dan menyerahkan kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini hamba-Mu menyerahkan anak Evelyn Gloria dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami serahkan Engkau ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang menciptakanmu, Tuhan yang akan memberkatimu, Tuhan yang menolongmu untuk bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang berhasil menyenangkan Tuhan, orang tua dan sesama. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan anak Evelyn Gloria di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang terus menolongmu dan memberkatimu. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan serahkan anak Victory Immanuel. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan juga telah mempercayakan kepada keluarga ini dengan hadirnya anak Victory Immanuel. Tuhan terus akan memberkati supaya anak ini menjadi anak yang sungguh-sungguh bertumbuh secara iman, bertumbuh secara fisik, sehingga anak ini juga akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa, saat ini kami sebagai hamba-Mu menyerahkan anak Victory Immanuel kepada Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memelihara engkau dan menjadikan engkau dewasa di bawah pimpinan dan pengaruh Roh Kudus. Kiranya semasa kecilmu Tuhan memanggil engkau dalam pekerjaannya dan memanggil engkau untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan terus akan memberkati dengan berkat rohani dan jasmani, sehingga engkau akan menjadi anak yang berhasil menyenangkan Tuhan, orang tua dan sesama. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan anak Victory Immanuel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menyerahkan anak Victory Immanuel dan Evelyn Gloria, orang tuanya Bapak Muhammad Rizal dan Ibu Sinta. Karena itu menjadikan bagi kita, Bapak Ibu yang lain yang punya anak kecil yang belum diserahkan, tolong segera untuk diserahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Rizal dan Ibu, dan juga kepada anak Victory dan juga anak Evelyn. Selamat, Tuhan memberkati. Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, langsung saja ya kita lanjutkan untuk ibadah kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri.
Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu sekali lagi, menaikkan permohonan kami kepadamu untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Pandemi COVID-19 sampai sekarang masih belum selesai. Bapa, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, kiranya Bapa berkenan untuk memperpendek waktunya. Dan Tuhan tolong supaya setiap masyarakat yang ada, bahkan saudara-saudara kami yang mereka melakukan mudik di berbagai daerah, ya Tuhan tolong Kau akan sadarkan saudara-saudara kami, berikan hikmat supaya mereka tetap menjaga kesehatan dengan mengenakan protokol kesehatan. Sebab itu ya Tuhan kami mohon tolonglah supaya penyebaran varian-varian baru dari mutasi COVID-19 ini, Tuhan, kalau kami melihat menyaksikan saudara-saudara kami yang ada di India melalui video amatir yang dikirimkan, sungguh-sungguh sangat mengerikan. Setiap hari ada ratusan ribu orang yang terpapar COVID, dan sekarang sudah sekian puluh juta. Karena itu ya Tuhan kami mohon supaya hal ini tidak terjadi atas bangsa kami, karena ketidak dan kekurangan hikmat di dalam menyikapi pandemi ini. Karena itu ya Tuhan, mohon kiranya Kau akan lindungi, Kau sertai setiap anak-anak-Mu, keluarga kami di mana saat ini mereka berada. Ya Tuhan, jikalau Engkau izinkan, kami mohon supaya Tuhan persingkat waktunya, sehingga Tuhan tidak lebih banyak lagi orang-orang yang meninggal dunia karena virus corona ini. Karena itu kami mohon Tuhan, tolonglah kepada kami, umat-Mu yang ada, saudara kami dimanapun mereka, supaya mereka juga dengan penuh kesadaran untuk tetap waspada dan mengenakan protokol kesehatan seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Bapa, kami percaya di atas semuanya itu tangan kuasa Tuhan yang sanggup untuk menolong bagi saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID-19. Tuhan tolonglah supaya Engkau sembuhkan mereka. Tuhan tolong selamatkan mereka supaya mereka sembuh dan sehat kembali. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Presiden, untuk aparatur pemerintah yang berkompeten dalam hal ini. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, tambahkan hikmat, akal budi, kemampuan serta kekuatan. Karena untuk mengatasi ini bukan satu hal yang mudah dan sederhana, karena ini adalah masalah yang sangat-sangat kompleks. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini. Kau akan selamatkan supaya tidak banyak lagi korban jiwa karena COVID-19. Bapa, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Tuhan, Kau tahu apa yang terjadi atas hidup mereka. Tuhan, berkatilah, kuatkan teguhan iman mereka, supaya di masa-masa pandemi yang sulit ini mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap beriman kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh semakin dekat dengan Tuhan. Karena memang kami tidak akan pernah tahu, Tuhan, ialah melalui ini diingatkan kami, disadarkan kami betapa kehidupan kami adalah sesuatu yang sangat misteri. Kehidupan kami adalah sesuatu yang sangat tidak bisa terduga. Karena itu ya Tuhan, tolonglah supaya kami sungguh-sungguh
melalui ini menjadi spirit untuk kami mempersiapkan hari-hari kami, mempersiapkan hidup kami untuk kami datang kepada Engkau, sehingga kami boleh berkenan dan layak nama kami tetap terdaftar di dalam kerajaan surga. Tuhan, kami mohon supaya mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan agar sidang jemaat-Mu kembali sehat dan mereka bisa beraktivitas, mereka bisa beribadah. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, mereka yang harus kehilangan lapangan pekerjaan karena pengurangan karyawan akibat COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya memberikan nikmat, supaya mereka dengan nikmat itu dapat berkarya, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, tidak harus bergantung kepada orang lain. Karena itu ya Tuhan, tolonglah beri kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mereka lulus dan mereka mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, atau mereka yang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan juga akan menolong dan berkatinya. Kami percaya Tuhan sanggup untuk menolongnya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali, Tuhan juga akan menyertainya supaya sampai di tempat masing-masing juga dalam keadaan selamat. Secara khusus saat ini kami berdoa menyerahkan untuk Pak Rahmat, suami dari Bu Susi, yang harus dirawat di rumah sakit karena sakit yang dideritanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Tuhan. Tolonglah supaya Pak Rahmat dijamah oleh Tuhan, sehingga sekalipun dokter merencanakan harus dioperasi, tetapi biarlah tangan Tuhan yang lebih dahulu mengoperasinya, sehingga dengan demikian Pak Rahmat dibuka mata hati rohaninya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolongnya, bahwa dia perlu Tuhan, sehingga dia mau datang kepada Tuhan untuk beribadah di gereja. Karena itu ya Tuhan, tolonglah bila melalui hal ini sungguh-sungguh kehidupannya boleh diubahkan, pemahaman pemikirannya boleh diubahkan oleh Tuhan sendiri. Kami percaya Engkau sangat mengasihi, Engkau sangat peduli kepada keluarga ini. Demikian pula keluarga-keluarga yang lain yang saat ini sakit, Tuhan juga akan sembuhkan, Tuhan juga akan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan menyertai kita sekalian sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya. Kita mengambil saat teduh sejenak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, pertama kami menyampaikan terima kasih untuk pelayanan